Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul muallif rahimahullahu ta'ala. Nasabuhu wa wiladatuhu wa nash'atuhu. Siapakah Al-Imam Abdullah Al-Haddad? Siapa orang-orang yang ada di atasnya beliau secara nasab? Di manakah beliau dilahirkan dan di manakah beliau dibesarkan? Huwa Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali At-Tarimi Al-Haddad Al-Husaini Al-Yamani. Nama beliau adalah Abdullah. Ayahnya namanya Alawi bin Ahmad Al-Muhajir, diringkas nasabnya sampai kepada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Kalau Bapak Ibu lihat, para habaib yang ada di Indonesia ini mayoritasnya adalah Alawiyin. Disebut sebagai Bani Alawi. Asgaf, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Attas, Al-Habsyi, Al-Hamid, Al-Qadri, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan Alawiyin. Ba'alawi, keturunan dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Siapa ini Al-Imam Ahmad Muhajir bin Isa? Ahmad Al-Muhajir, beliau adalah seorang cucu Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilham. Ini supaya antum ngerti gimana sebenarnya para habaib itu sampai di Indonesia. Karena kita traveling kemana-mana, keluar kota, lagi safar, banyak yang bertanya sebenarnya asal muasal para habaib ini dari mana gitu. Nah, ini penting untuk kita faham dan kita ketahui supaya kita melek terhadap sejarah ini. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, beliau adalah seorang imam, seorang yang alim, wara' zuhud, min sulalatin Nabi Muhammad SAW, dari cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mendapati di zaman itu di kota Basrah terdapat fitnah dari kalangan orang-orang Syiah. Fitnah yang bisa merembet kepada keluarga beliau. Maka karena mendapatkan ilham, akhirnya beliau berhijrah bersama puluhan anggota keluarganya dan juga belasan ulama sahabat-sahabat beliau tahun 316 Hijriah. Tahun berapa? 316 Hijriah. Kemana? Pertama kali beliau pindah dari kota Basrah di Irak adalah menuju Makkah, Hijaz. Sampai di kota Mekah, beliau bermukim kurang lebih 1 tahun lebih. Sehingga akhirnya pada tahun 318 beliau mendapatkan ilham kembali untuk berhijrah ke sebuah daerah yang sangat tandus, sangat gersang, yang bernama Hadramaut. Ketika sampai di Yaman, maka sebagian dari ulama yang mengikuti Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa pergi ke Yaman bagian utara atau daerah yang disebut dengan Zabit, utamanya dari keluarga Al-Ahdal. Dan keluarga Al-Ahdal inilah yang membawa tradisi keilmuan hadis dari Sadah Alawiyin. Karena kalau kita masuk bulan Rajab, biasanya ada hataman Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu tradisinya dihatamkan di bulan Rajab. Setiap bulan Rajab itu menghatamkan kitab Sahih Bukhari. Itu tradisinya para habaib dari Hadramaut yang ada di Hadramaut kemudian pindah ke Indonesia. Jadi para habaib ini sebenarnya hakikatnya mereka orang yang sangat dekat dengan ahadis Nabi SAW, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah, akhirnya dari Imam Ahmad Al-Muhajir, beliau punya cucu namanya Habib Alawi, turun lagi ke Faqih Muqaddam, turun lagi ke Habib Muhammad Maula Dawilah, turun lagi ke Habib Abdurrahman Asgaf. Nah, dari situlah kemudian beranak pinak semua anak cucunya sehingga tersebar bahkan ke seluruh antero dunia ini, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang mana beliau ini sedang kita bicarakan. Wulida rahimahullahu ta'ala bisabir min duwahi Madinah Tarim lailatul Itsnain. Beliau dilahirkan di kota Sabir di sekitar kota Tarim pada malam Senin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Al-Khamis min Safar sanata alfin arba' wa arba'in minal hijrah, tahun 1444 Hijriah. Al-Muwafiq bisanat alfin sittimi'atin arba' wa salasin miladiyah,
yang sesuai dengan tanggal atau tahun 1634 Masehi. Wa tarabba fi Tarim, yang mana beliau dibesarkan dididik di Tarim. Walamma balagha minal umri nahwal 4 sanawat usiba bimaradil judari fa anda dzalika ila faqdani basarihi. Umur 4 tahun Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad terkena penyakit cacar yang membuat mata lahir beliau tidak bisa dipergunakan kembali. Buta beliau. Umur 4 tahun buta. Walakin Allah azza wa jalla awwadha dzalika anhu binuril basirati, nuril ilmi wal ma'rifati wal yakini wal wilayah fajadda wajtahada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan mata lahirnya Al-Imam Al-Haddad dengan mata batin yang lebih tajam, dengan cahaya ilmu dan cahaya ma'rifat, dengan yakin dan kewalian. Karena daripada itulah beliau berjuang dan mati-matian. Zaman sekarang orang bicara tentang ma'rifat. Ma'rifat dikatakan adalah kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengenal tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya sebagian orang menyangka mereka tidak perlu bersyariat. Al-Imam Az-Zarruq di dalam kitab beliau yang monumental yang disebut sebagai Qawaidut Tasawuf, ya, atau kaidah-kaidah di dalam bertasawuf, beliau mengatakan tidak ada yang namanya hakikat kalau tidak ada syariat. Orang yang mengaku sudah bermakrifat, tandanya adalah dia lebih cenderung senang mengambil hal-hal yang berat di dalam pembebanan syariat itu. Contoh, kalau kita melihat ada amalan sunnah, orang awam akan cenderung meninggalkan. Orang yang bermakrifat, dia tidak akan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan pernah meninggalkan sholat rawatib. Dia tidak akan pernah meninggalkan sholat isyraq. Dia tidak akan meninggalkan sholat duha. Dia tidak akan meninggalkan sholat tahajud. Dia tidak akan meninggalkan qiyamul lail. Ini mereka yang sudah bermakrifat karena faham betul bagaimana perjuangan Nabi SAW di dalam membawa syariat, dan memahami betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, menginginkan mereka untuk mencapai derajat yang lebih tinggi bahkan daripada malaikat. Itu orang yang bermakrifat. Saya tidak tertarik dengan kisah-kisah manusia yang dianggap ajaib, seperti orang yang bisa terbang, seperti orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa melipat bumi. Saya tidak tertarik dengan cerita-cerita seperti itu. Sudah lewat masanya. Tapi saya lebih tertarik dengan orang yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah 5 waktu di masjid seumur hidupnya. Saya lebih tertarik dengan orang yang tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat rawatib seumur hidupnya. Saya lebih tertarik seorang manusia yang setiap malamnya menghabiskan waktunya sholat 100 rakaat dalam tahajudnya. Saya lebih tertarik dengan manusia yang habis hartanya dia sedekahkan di jalan Allah ketimbang orang-orang yang memiliki karomah yang diklaim sebagai karomah tersebut.